Halo semuanya, sebelum mendengarkan podcast ini lebih lanjut, saya ingin memberitahukan bahwa podcast episode kali ini mengandung spoiler sampai dengan chapter terbaru. Jadi buat kalian pendengar J-pop atau yang anti spoiler, kalian bisa skip episode kali ini ya. Terima kasih. Kalau kita bicara monster laut yang seperti belut ini, bentuknya cukup jelek ya. Tapi tidak ada di dunia One Piece yang dapat memakan tangan seorang Yonko. Betul sekali. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Dan masih bersama saya, host yang biasanya. Di sini ada Hendy Jul. Dan ada saya, tamu yang biasanya, ada Hans. Dan selain kita berdua, ada tamu satu orang lagi yang istimewa. Ini adalah seorang podcaster juga ya. Podcastnya membahas tentang skateboard. Dan dulu juga sempat membuat konten podcast One Piece. Nah, kalau mungkin kalian yang mendengarkan podcast One Piece mungkin tahu ini. Nah, ini dia. Kita perkenalkan, dia adalah Papung dari podcast Kadang-Kadang Skate. Halo teman-teman Denden Podcast. Halo. Lumayan awkward ya. Oh iya. Ya, oke. Mungkin Mas Papung mau memperkenalkan diri dulu. Tentang kontennya apa gitu. Ya. Nama saya Papung dan saya juga punya podcast ya, seperti yang udah dibilang sama Mas Hendy tadi. Podcast kadang-kadang SK8, bacanya kadang-kadang SK8, Mas. Oh, ya, maaf. Ya apa, Mas. Dan sempat bikin podcast tentang One Piece juga. Jadi saya mau nyambungkan dikit nih skateboard sama One Piece ini ya. Oh iya, boleh. Jadi saya sebenarnya baca One Piece itu gara-gara teman main skateboard saya kan. Jadi teman main skateboard saya itu ada yang ngikuti One Piece beneran dari awal dulu di RCTI. Saya termasuk yang di tengah-tengah sebenarnya. Dia tuh setiap kali main cerita terus sampai pusing kan saya nggak ngerti, saya baca akhirnya. Iya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Ketularan ya. Di One Piece nggak ada ya karakter yang naik skateboard? Sejauh ini belum ada kayaknya. Katanya ini sih belum ada. Pulau Langit itu kan mereka pakai Weaver. Namanya? Weaver ya. Weaver atau kalau yang di kaki itu lebih mirip ini sih, kayak sepatu roda gitu. Inline skate. Tapi yang kayak di Iya. Paham. Iya. Oh iya benar. Iya benar. Atau skuternya Nami kan? Ya itu juga bisa, itu kan kurang lebih lah kayak gitu kan. Iya. Alat berselancar. Terus ini sebenarnya tadi aku antara mau baca SK8 atau skate. Cuma kalau aku baca SK8 nih kelihatan orang ini nggak ngerti. Ternyata bener. Aku udah sok-sok skate. Ternyata bener SK8. udah sampai nyari gitu ya. Iya. Saya malah memproklamirkan bacanya SK8 biar orang kalau salah ya enggak apa-apa. Oh. Oke. Oh ya, terus ini kalau nggak salah Mas Papung ada ini ya, konten TikTok juga ya kalau nggak salah. Aku sempet lihat di Instagramnya itu. Wah, TikToker juga. Kan, nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya, jadi saya mencoba untuk digital marketing kan. Kebetulan saya graphic designer domisili di Malang. Dan waktu saya belajar dari artikel-artikel di internet, TikTok itu salah satu tempat digital marketing lagi bagus banget lah untuk lagi naik ini gitu. Dan saya dan saya bingung banget mau naruh konten apa. Terus saya ingat ada game One Piece Treasure Cruise. Saya ingat saya dulu waktu saya main tahun 2014an kalau nggak salah. Itu susah banget mainnya. Dapetin gem aja susah, dapetin karakter bagus susah, leveling susah. Terus saya main lagi. Kok gampang saya dapetin karakter bagus-bagus, kok nggak sesusah dulu ya. Bahkan saking banyaknya karakter bagus, saya sampai bingung mau pakai yang mana gitu. Terus saya coba screen record ininya,
apa namanya, waktu mereka ngejurus kan, waktu ngejurus ada animasinya tuh. Iya. Terus apa namanya, saya simpan sendiri awalnya, nggak tahu untuk apa. Waktu saya iseng-iseng liatin satu-satu, loh ini kan udah dimensinya 9x16, pas banget buat TikTok. Apa ini ayo sementara sebelum saya tahu hal desain apa yang bisa saya taruh di situ gitu. Paling nggak saya ada dulu lah. Ya makanya saya taruh itu. Iya. Keren. Unik sih itu. Buat kalian penggemar TikTok, bisa cek ya. TikToknya namanya apa ya? @papupapung, PAPUNK. Oke, sama kayak IG-nya ya. Sama IG, Twitter. Ya, buat pendengar yang pengen lihat TikTok One Piece, nah ini dipersilakan. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan kali ini. Kita akan melakukan Den turnamen lagi ya setelah sekian lama, dan kali ini kita akan mencari villain terkeren versi East Blue. Nah, karena kalau kita keseluruhan pasti terlalu banyak ya. Jadi kita fokus ke East Blue saja untuk kali ini. Dan ini juga menyambung yang selama ini sudah kami bikin kontennya, yaitu jurnal perjalanan One Piece, dan kita sudah menyelesaikan saga East Blue. Nah, jadi ini rasanya cocok ya untuk turnamen villain versi East Blue kali ini. Oke, langsung aja ya kita mulai. Villain terkeren di East Blue. Ini sekalian untuk para pendengar yang mungkin baru pertama kali mendengarkan podcast ini. Nah, jadi supaya tahu juga cara mainnya. Nah, ini kan sudah ada saya tampilkan di cover art ataupun di layar kalian ya, yang bisa kalian lihat. Ini ada sebuah bracket. Ada 9 karakter dari villain East Blue ini. Ini udah ada ini ya, per ronde. Jadi misalnya ada Alvida versus Arlong. Nah, nanti kita akan bahas. Kita bertiga ini akan diskusi kira-kira siapa nih. Mungkin lebih gampangnya kita voting sama ngasih alasannya kenapa. Kurang lebih gitu. Nanti per ronde sampai akhirnya terdapat satu pemenang. Oke, mungkin kurang lebih gitu sih. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Udah jelas Mas Hendy, mantap. Oke. Hans, siap Hans? Diam terus. Siap. Oke, jadi ini kan kita lihat di kanan atas ini ada yang bercabang dua ya, yaitu Morgan sama si monster laut. Nah, itu nanti kita ronde pertama itu dulu ya, supaya genap 88. Oke? Oke, langsung aja kita mulai. Den turnamen kali ini. Di ronde pertama atau ronde eliminasi ada Morgan versus monster laut. Mungkin mulai dari aku dulu ya. Ini aku mengutarakan opiniku, jadi Mas Papung, kayak gini loh caranya ya. Biar tahu. Oke, siap Mas. Nah, kalau dari kita mencari yang terkeren ini, Kapten Morgan ini sebenarnya keren loh. Desainnya itu dengan rahang besi, tangan kapak. Itu benar-benar mengintimidasi ya. Dan badannya besar. Tapi kalau kita bicara monster laut yang seperti belut ini, bentuknya cukup jelek ya. Tapi tidak ada di dunia One Piece yang dapat memakan tangan seorang Yonko. Betul sekali. Karena itu untuk ronde ini saya rasa saya memilih belut atau si monster laut ini. Sekian dari saya. Oke, berikutnya mungkin Hans dulu ingin beropini. Oke, kalau antara belut yang bahkan kita tidak tahu namanya ya, belut ini ya. Iya. Melawan Kapten Morgan. Kalau aku sih mungkin lebih memilih Kapten Morgan ya, karena dia ini kan dimunculkan sebagai sosok seorang marinir yang harusnya kan kayak mereka itu penegak kebenaran dan keadilan di dunia One Piece gitu ya. Bahkan di dunia kita pun kan penegak kebenaran kayak polisi, tentara kan harusnya sosok yang baik. Tapi di situ dia muncul sebagai sosok yang jahat. Nah, ini cukup menarik juga sih backgroundnya. Mencerminkan bahwa memang ada oknum-oknum yang seperti ini kayak gitu.
Jadi aku memilih Kapten Morgan. Bagus. Teori yang bagus. Oke, satu sama ya ini berarti. Mas Papung silahkan. Oh, saya penentu berarti ya. Oh iya. Ya. Silakan. Kalau saya pribadi ya, saya sama seperti Mas Hans, saya pilih Kapten Morgan. Itu karena nggak tahu ya sebenarnya. Kapten Morgan ini kan villain yang apa namanya, yang dilawan bersama sama Zoro gitu kan. Nah, jadi ya mungkin hampir sama kayak Mas Hans. Dan ya benar Mas Hans. Pertama kali kemunculan Kapten Morgan nih, itu saya, Kapten Morgan dan Zoro itu bikin saya jadi wah keren ini One Piece, karena pertama Zoro pedangnya 3, habis itu Kapten Morgan tangannya kapak. Jadi ini ndak apa ya, ndak main, maksudnya unik banget gitu loh. Kalau Alvida kurang mencuri perhatian saya, karena walaupun sebenarnya muncul pertama itu Alvida ya, sebelum di Kapten Morgan. Karena ya gendut bawa gada itu saya udah sering lihat sosok yang kayak gitu di entah di game apa di mana, tapi lihat orang pakai pedang 3 dan orang tangannya kapak itu saya baru di sini. Makanya wis mantep nih dua ini gitu. Saya pilih Kapten Morgan. Oke, berarti dari ini ya potongan-potongan penjahat ini memang sosoknya itu yang bikin mantep gitu. Iya betul. Ya, kok pas disandingkan dengan Zoro. Sayang sekali bloodku harus kalah. Oke, berarti ronde ini sudah ditentukan pemenangnya adalah Kapten Morgan ya. Oke, langsung aja kita masuk ke babak berikutnya. Kita mulai dari kiri atas antara Alvida dan Arlong. Ini kayaknya kita nggak perlu banyak berdebat ya. Iya. Kita sebutin ini Alvidanya kita versi yang mana dulu ini? Yang sebelum Buah Iblis atau sudah Buah Iblis? Overall, secara keseluruhan. Hans, silakan. Apakah Anda memilih Alvida? Itu aja pertanyaannya. Kalau enggak ya udah. Waduh. Ya kalau misalnya sebelum Buah Iblis ya kayak tadi ya, kemunculannya memang terlalu biasa gitu sih. Jelek skornya antara 1 sampai 2 lah. Setelah makan Buah Iblis ya secara penampilan naik lah, jadi skornya 5 sampai 6. Tapi Arlong ini 9 kalau aku. Iya, setuju sih. Sebagai seorang villain. Oke. Jadi bahkan Buah Iblis pun tidak bisa membantu seorang Alvida mengalahkan kekerenan Arlong sebagai villain. Oke. Mas Papung gimana? Ya, kalau saya ya seperti yang sampean berdua udah tebak lah saya milih siapa. Saya milih Arlong. Jadi waktu pertama kali sampean berdua ngasih temanya yaitu villain is blue terkeren, top of mind saya tuh langsung Arlong. Iya. Masuk akal. Iya, top of mind saya Arlong. Ya, kenapa? Karena saya itu ngefans banget sama Fisher Tiger. Dia berani ngacak-ngacak Marijoa terus menyelamatkan cukup banyak orang, bahkan termasuk Boa Hancock juga kan. Yang mana itu adalah kaptennya Arlong terdahulu. Jadi waktu villain is blue terkeren, wah Arlong gitu saya. Itu dan Mas ini tadi juga bilang bahkan Alvida setelah makan buah iblis tidak membantu kekerenannya dia melawan Arlong. Iya sih, saya lihat Alvida walaupun sudah kurus nggak cantik-cantik amat. Iya. Oke. Itu saya Arlong. Oke, aku terakhir ya ini. Ini meskipun aku pilih Alvida tidak akan mengubah keadaan, tapi karena saya laki-laki normal jadi saya memilih Alvida. Waduh, sampai jangan bikin kami berdua kayak gimana gitu. Gak apa, biar lucu aja ini. Apalagi Alvida yang sudah kurus. Kamu tidak tahu masa lalunya Alvida. Ini sama kalau kamu punya pacar, tapi pacarmu ternyata dia operasi plastik. Nah, kayak gini. Ya nggak apa-apa kan. Yang penting kan nggak kembali lagi ke awal. Yang penting sudah sekarang ya seperti ini. Biar yang lalu menjadi masa lalu. Yang depan itu ya yang akan kita jalani nanti.
Terus makin menyimpang jauh. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Kita lanjut ke bracket kanan atas. Pemenang dari yang ronde eliminasi tadi, Kapten Morgan melawan Don Krieg. Nah, mungkin ini Mas Papung dulu mau beropini dulu. Oke. Gantian. Ya. Saya antara Don Krieg dan Kapten Morgan, saya memilih tetap Kapten Morgan. Karena Don Krieg ini menurut saya dia keren karena alat-alatnya aja ya. Menurut saya ya. Kalau misalnya tangan kosong, dia kayaknya ya biasa aja gitu, tanpa baju besinya, tanpa jubah yang ada duri-durinya, tanpa racun-racunnya. Dan juga Kapten Morgan, dia kan kapaknya kan memang udah di tangannya dia gitu kan. Jadi kok tangan kosong sih enggak ya, tapi ya pokoknya saya lihat Don Krieg itu karena alat-alatnya doangnya dia gini. Terlalu banyak gimmick gitu ya. Iya, terlalu banyak gimmick dia. Jadi ya saya mendukung Kapten Morgan. Oke, sekarang aku dulu ya, nanti biar Hans dapat jatah terakhir. Kalau aku pasti kamu memilih Don Krieg supaya draw kan? Ya, itu. Enggak. Emang Don Krieg lebih mantap sih menurutku. Seperti menjadi Iron Man. Iya sih, iya. Dan yang keren tuh nggak cuma gimmick-gimmicknya. Nggak bisa terbang. Yang keren itu ini, cuy. Sifatnya itu loh. Dia itu menunjukkan seperti benar-benar seorang villain sejati. Dia bahkan sujud ya. Minta makan sampai sujud. Akhirnya dia malah ninju orang yang ngasih makan. Mana ada villain sekejam ini, cuy. Iya sih, iya benar. Jadi dia itu kayak ya benar-benar orang yang jahat gitu. Itu sih menurut aku. Jadi aku selain ke gimmicknya tapi suka kepribadiannya sebagai villain ya. Meskipun kalau secara manusia emang jahat, tapi sebagai villain menurutku oke. Han, silakan. Ya, kalau aku sih, kalau mau bicara tentang siapa yang lebih jahat ya, justru menurutku Morgan ini lebih jahat daripada si Don Krieg. Kok bisa? Dia punya posisi, punya jabatan sebagai seorang marinir, tapi dia kayak menyalahgunakan gitu loh. Dia kan memaksa orang-orang di desanya dia itu kan untuk ini kan, bayar uang gitu kan. Upeti. Iya. Upeti supaya dia bisa bangun patung apa itu yang patung Don Krieg patung Morgan raksasa itu. Iya. Lebih jahat ini berarti. Harusnya kan dia punya kekuatan untuk kebaikan tapi dipakai untuk sesuatu yang jahat. Kalau Don Krieg kan emang dari awal dia udah jahat aja gitu. Oke. Tapi nggak pakai tapi. Setuju Morgan. Guys, nggak ada. Morgan cuman kalah sekali tebas. Iya sih. Iya juga sih sebenarnya. Guys, nggak ada yang mau pindah vote. Don Krieg loh ini. Nggak tahu, mungkin saya juga Don Krieg juga. Kalau nggak ada itunya juga dia sekali tebas mati juga kalau dia nggak pakai senjatanya dia itu, bajunya itu. Oke. Berarti Morgan lolos ya? Aku nggak nyangka ini Morgan bisa menang lawan Don Krieg. Oke, fix ya. Tangannya kapak loh. Bro, Don Krieg kan bisa dilepas. Morgan bahkan tidak menangkap kurung. Tapi ya sudahlah, karena memang sudah takdirnya ya Morgan untuk menang. Oke, kita lanjut ke babak berikutnya.
Di kiri bawah ada Kapten Buggy versus Higuma. Aku dulu ya. Oke, aku akan memilih. Kau tahu? Saya akan memilih Higuma. Respect bro. Dari seluruh villain di East Blue ini, hanya Higuma yang berani mati. Benar-benar mati. Sudah, cuman itu aja dari aku. Cuman karena itu aja. Selain itu emang tidak ada yang bisa dibanggakan sih dari Hiruma. Oke. Tapi masanya ini dia di versus kan dengan Buggy loh. Buggy ini ya top tier Buggy ini. No contest Iya. sih sebenarnya. Ini supaya lucu aja aku pilih Higuma. top villain dia nih. Dia ini bahkan disanding-sandingkan menjadi rivalnya Luffy ini. Rivalnya Shanks bahkan. Setara dengan setara Shanks. rivalnya Shanks. Setara Shanks loh ini. Masa kalah sama Higuma. Yang bahkan namanya juga aku udah lupa Higuma ini. Namanya Higuma. Saya Kalau ingat tadi- karena habis main One Piece Treasure Cruise. Oh, untung yang baru-baru inget masih inget. Saya aja lupa. Jadi Higuma ini kalau tadi misalnya dia di penyisihan dia lawan sama belut laut, mungkin aku pilih belut laut tadi ya. Higuma itu segitu parahnya. Oke. Jadi kalau aku sih Buggy sih pasti sih fix Buggy ini. Oke. Tidak Mas perlu Papu. alasan lah. Silakan, Siapa yang Mas. tidak kenal Buggy? Bahkan Buggy ini seorang karakter favorit dari Eiichiro Oda. Wow. Betul. Oke, Iya. no contest. Oke, Mas Papung masih mau berargumen atau udah tahu yang pasti menang siapa sih? Ya argumen dikit ya. Tapi saya dari sisi skill mungkin ya. Antara Higuma dan Buggy. Saya pilih Buggy. Karena Higuma kan senjatanya cuma pedang aja dia. Ya, Sama dia pakai tembak juga gak sih? Pakai pistol juga gak sih? nggak ingat sih. Pedang aja, kan? Seingatku cuman pedang. Iya, dan di game pun dia juga pakai pedang. Ya, Buggy jangankan pedangnya Higuma, pedangnya Mihawk aja bisa dihindari kan? Maksudnya Iya. Masuk akal. waktu di Marineford kan dia di sama siapa namanya? Sama Mihawk dibelah-belah. Enggak apa-apa dia. Iya, selamat. Walaupun enggak dipakai haki ya. Jadi saya Buggy. Oke. Bagi lolos dan Higuma harus gugur. Sama seperti nasibnya gugur dimakan ikan belut. Iya betul. Oke, kita lanjut ke babak kanan bawah. Di sini ada Smoker versus Kapten Kuro. Nah, mungkin ada yang mau duluan. Ini cukup seimbang sih kayaknya. Oke, aku dulu ya. Kalau dari putarannya Mas Hans dulu. Oke, silakan Hans. Boleh aku dulu. Jadi ini agak sulit ya. Kalau Smoker itu karena dia sampai sekarang juga masih eksis ya, dan termasuk juga tokoh yang cukup berpengaruh juga ya di dunia One Piece. Ya. Padahal dia nih kalau dibilang villain ya nggak villain loh. Dia kan maksudnya apa ya? Anti hero mungkin. Marinir, iya, marinir yang sungguh-sungguh marinir. Maksudnya benar-benar menjunjung kebenaran. Dia nggak korup, dia nggak main belakang. Dan dia juga kan terombang-ambing sama kedudukannya dia di marinir kan. Kayak dia misalnya disuruh sama pemerintah untuk A, tapi itu tidak sesuai sama hati nuraninya dia nggak akan lakukan gitu. Ya. Jadi apakah dia orang baik atau orang jahat? Nah, pertanyaannya kan itu. Apakah dia harusnya masuk di bracket ini atau tidak? Nah ini, ayo. Siapa di panitianya ini? Kenapa kok dimasukin sini? Villain itu Kalah no panitia. Villain itu tokoh. Villain itu nggak harus jahat, coy. Villain itu antagonis. Jadi yang bertolak dengan tokoh utama. Ngerti nggak? Ya. Tapi di sisi lain, Kuro ini juga apa ya? Memorable sih, karena dia mungkin secara
kekuatan fisik mungkin dia nggak terlalu ini ya. Tapi yang dikagumi kan itunya kan. The Flash. Kayak strateginya dia, kayak taktiknya yang dia pakai untuk menguasai hartanya. Nona kaya itu loh. Dia sampai berpura-pura 5 tahun menjadi kacungnya kan. Pelayan. Iya, asisten pribadi. Pelayan. Iya, asisten gitulah. Dia sampai berakting sedemikian rupa, sudah diatur dengan elaborate supaya dia bisa dapat harta warisannya, tapi ternyata ya karena Luffy datang jadi gagal. Tapi itu kan kalau berjalan mulus kan harusnya kayak apa ya? Kayak nonton Money Heist gitu-gitulah. Aku belum nonton sih. Strategi yang keren-keren gitu. Iya. Iya benar. Jadi aku memilih sih Taktis agak susah dari antara dua orang ini agak susah sih. Ya karena Kuro kan dia nggak terlalu pinter bertarung mungkin kan. Kalau kekuatan sih dia pasti kayaknya di bawahnya Smoker. Tapi dia lebih unggul di kayak menggunakan otaknya untuk mengakali itu. Manipulasi. Tapi antara dua ini mungkin aku milih Smoker sih. Ya aku milih Smoker. Oke. Mas Papung? Walaupun aku di sini aku nggak terlalu setuju ya villainnya. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi lolos. Ya, lolos. Oke, saya antara Kapten Smoker dan Kapten Kuro. Ya sih dari Kapten Smoker nih sebenarnya agak ngecit ya kalau menurut saya, karena dia udah punya buah iblis, senjatanya pun juga batu laut gitu. Iya. Jadi enak banget gitu dia sebagai sebagai karakter kekuatannya. Overpower. Iya, overpower. Terus dia juga punya kedudukan sebagai marin. Jadi sebenarnya sebagai pribadi tuh udah aman banget hidup di dunia sebenarnya kan. Iya. Nggak dikejar siapa-siapa. Kalau ada pun ada yang ngejar, dia bisa melawan dengan gampang bener gitu dari segi kekuatan. Dan saya setuju sama Mas Hans ya soal Kuro, tentang dia cara pakai taktik, otaknya gitu, taktisnya. Nggak tahu Mas Hans sama Mas Hendy ingat apa enggak kalau Kuro ini dia memalsukan kematiannya di depan angkatan laut loh. Walaupun nggak dijelaskan kronologis jelasnya ya taktiknya dia seperti apa, tapi yang dibunuh dia, yang dieksekusi waktu di markas angkatan laut tuh bukan dia sebenarnya. Iya. Terus dia memakai identitas baru di desanya Usopp itu. Ingat. Iya. Dan itu menurut saya keren sekali ya. Dia karakter yang bisa menipu angkatan laut gitu. Jadi saya pilih Kuro saya. Oke. Satu sama ya. Keputusan ada di tanganku berarti. Oke. Iya. Ini seru sih. Tapi kalau aku melihat memang ya si Smoker ini lebih ke anti-hero ya perannya. Jadi bukan benar-benar pure villain, tapi lebih ke apa ya? Ya itulah ya, kalian ngerti lah yang ku maksud ya. Iya. Dan kalau melihat Kapten Itu Kuro, kesalahan panitia kan ini kan. Udah ngaku aja ini kesalahan panitia ini. kalau kesalahan tidak akan ada yang food smoker. Anda sendiri food smoker. Kalau Kapten Kuro ya, dia dicap villain kan villain yang terkeren lah. Kalau Kapten Kuro ya, ini bahkan sebelum ada pengkhianat, Kapten Kuro ini adalah pengkhianat pertama yang ada di One Piece. Bener gak sih? Imposter pertama yang ada di One Piece, Kapten Kuro. Iya betul. Dan aku suka konsepnya itu kayak di desanya Usopp itu kan kita lihat Usopp ini seorang pembohong. Padahal Kapten Kuro adalah lebih jauh pembohong daripada Usopp. Itu konsepnya keren sih. Antara kebohongan yang baik dan kebohongan yang jahat. Mungkin itu sih kalau dari aku. Tentang Kapten Kuro, karena itu saya akan memilih Kuro. Mantap.
Apa? Nah, smokerku kalah. Smoker bukan smoker kurang kuat, kurang ini ya. Konsepnya kurang unik, nggak seunik Kuro. Oke. Ya memang dia nggak cocok sebagai villain. Harusnya dia nggak ada di bracket ini. Jadi ya nggak perlu menang kan. Nggak apa-apa lah, biar rame kan bracketnya, nanti bolong-bolong. Kalau nggak ada smoker ini kan udah pas 8 tadi. Nggak perlu babak tambahan sama belut itu kan. Nambah durasi cuy. Sudah protes sampean wong loro iki apa gak kompak gitu. Ya, maaf. Oke. Dengan ini sudah ditentukan ya 4 finalis, 2 dari bracket atas dan 2 dari bracket bawah. Langsung aja kita masuk ke babak semifinal. Di babak semifinal atas kita ada Arlong melawan tadi siapa ya? Morgan atau Krieg ya? Morgan. Wow, Arlong melawan Morgan. Kayaknya perlu didebat lagi ya ini. Aku pilih Arlong. Nggak perlu deh kayaknya. Aku pilih juga Arlong. Dari Mas Mas aku Pablo? juga Arlong. Tapi ini saya mau tanya sama sampean berdua. Ya, silakan. Arlong ini waktu ketangkep, dia tuh dijebloskan ke Impel Down nggak sih? Atau di mana dia ini? Wah ini. Di mana Pertanyaan dia sekarang? bagus. Nggak, saya soalnya apa ya? Entah saya lupa atau entah saya kelewatan. Karena waktu Luffy ke Impel Down dia nggak ada. Iya. Aku juga nggak tahu ya di mana sekarang. Yang pasti di penjara sih posisinya. Terakhir itu. Kan di cover Dan story Yang di muncul malah si itu kan. Si Gurita. Hacan. Hachi. Ya. Itu apa? Sampean tahu kenapa Hacan yang muncul? Kenapa Hacan bisa muncul? Sampean tahu ceritanya? Iya, kan dia kabur toh di cover story ceritanya. Setelah ditangkap, iya, betul. si Hacan Iya. kabur. Cuman dia toh, dan ya itu kapal itu menuju kemana gitu? Iya, kurang jelas sih Kapal kayaknya. yang bawa. Atau di Impel Down dia Iya, pas lagi di toilet kali. Jadi nggak tahu kalau ada keributan di luar. Wapes yo. Tapi Oke. agak ini juga nambah sedikit soal Arlong ya. Ya, nggak apa-apa. Agak kontradiksi juga sebagai dua anak buahnya Fisher Tiger dari Bajak Laut Matahari ya, antara Jinbe sama Arlong. Dari segi apa namanya, bounty, kok Arlong rendah sekali ya? Apa angkatan laut salah menilai ya bagaimana gitu kan? Apa memang selisih kekuatannya jauh banget gitu antara Jinbe sama Arlong? Oh, ini Itu sih saya yang agak tanda tanya sih. kalau menurut aku ya mungkin menurutku aja. Mungkin dulu Arlong belum ada bounty-nya sih. Jadi kan dia masih dianggap anak buah yang belum terlalu menonjol lah. Jadi saat dia masuk East Blue, nah baru di situ dihargai. Mungkin gitu ya. Oh iya sih, bisa juga ya. Iya. Soalnya kan Atau gini bisa juga kan ya. di East Blue kan Arlong kan dia main sama marinir juga kan, ada kasih uang gitu kan. Nah mungkin itu juga yang menyebabkan dia bounty-nya nggak naik-naik. Bisa jadi karena itu juga. Masuk akal. Oh iya masuk akal. Jadi kena freeze gitu ya. Jadi Jadi dia nggak udah, segitu ditarget toh. sama pemerintah terus-terusan. Iya. Jalur Soalnya dia kan belakang. rencananya cuma mau mengambil uang sebanyak-banyaknya dari kayak menjajah Desa-desa. gitu kan. Masuk akal itu, masuk akal. Iya masuk akal betul. Tapi ya, ngomong-ngomong soal di penjaranya Arlong, si Morgan terakhir kan kabur tuh. Di mana ya sekarang Morgan? Masih ingat nggak Iya cover sih. story-nya Kobe Elmepo kan dia kabur terus hilang ya? Nggak ada ceritanya lagi. Iya. Naik kapal kecil itu ya. Iya. Iya. Kemana? Cuma Helmepo-nya kan sempat diculik juga sama Morgan. Cuma dia balik lagi Iya, Elmepo kabur, Balik lagi loncat, sama renang. Kobe. Berhasil loncat si Helmepo. Iya. Oke.
Jadi itu cerita itu pun tidak merubah nasib Morgan ya. Tetap Arlong yang menang. Oke. Berarti finalis pertama kita sudah dapat Arlong. Kita lanjut ke semifinal yang berikutnya. Bracket bawah semifinalnya adalah antara Bagi dan Kapten Kuro. Ada yang mau mulai? Sampean, Mas. Susah ya kan, giliran kan. Oke. Susah sih. Kapten Bagi ini pertama kemunculannya udah mengintimidasi sih. Yang dia bisa membuat anak buahnya sendiri terbang. Kita nggak tahu ini apa ya. Bisa gitu, kayak telepati. Ternyata baru di-reveal buah bara-bara. Itu keren sih kemunculannya ya. Sedangkan Kapten Kuro sama kerennya sih sebenarnya. Susah ya. Ada yang mau duluan nggak? Aku masih bingung. Udah aku aja. Gampang ini. Saya memilih Bagi. Kenapa? Ya, karena Bagi masih ada, Kuro udah nggak ada. Kuro masih ada, cuman Dibuktikan belum tahu di mana. ya udah dilupakan. Bahkan Bagi masih muncul sepanjang perjalanan One Piece hingga saat ini. Nah. Dan karirnya melejit loh sebagai seorang villain. Karirnya melejit. Iya juga sih. Bahkan posisi terakhirnya dia seorang Shichibukai ya atau Yonko ya. Terakhir sih Cibuka ya kayaknya. Meskipun udah Tapi bubar. dibubarin kan? Oh. Ya. Oke. Ini Saya kalau ini, Shichibukai. kalau aku duluan sih aku milih Kuro. Atau Mas Papung mau silakan. Atau mau terakhir, susah terakhir. Yo, jadi saya dulu nih. Ya, boleh. Saya karena sama kerennya ya, saya dari segi teknis aja ngomongnya, skill, kekuatan. Saya milih Bagi. Ya bener sih, dua-duanya sama-sama keren. Terutama Kuro kan dia jurusnya kan yang dia apa namanya ngilang-ngilang itu kan. Terus habis itu apa namanya muncul dari mana dia nyabet pakai pedangnya. Gitu. Iya. Oh itu iya. keren menurut saya. Tapi Bahkan di itu depan dia Bagi, kekuatan fisik loh, bukan kekuatan buah iblis loh itu. Tapi sudah bisa kayak gitu. iya, udah Iya. bisa. Iya. Itu kekuatan fisik berarti dia kan agility-nya cepet banget ya. Dan di hadapan Bagi yang punya kekuatan bara-bara, ya mau secepat apa tetap tidak mempan. Dan Bagi ini yang menarik buat saya, walaupun dia kekuatan tapi dia luck-nya tinggi banget dia luck-nya. Iya. Ya dia, waduh, situasi sesulit apapun. Jadi misalnya Kapten Kuro bisa ngatasi lah bara-baranya. Tiba-tiba mungkin Kapten Kuro ternyata bisa haki mungkin. Pasti ada sebuah luck yang bikin Bagi itu bisa menang aja. Bagi di clown. Ya, nah saya sih itu Bagi. Oke, aku karena sudah jelas Bagi, tapi aku tetap akan mengutarakan opiniku setelah mendengar argumen-argumen tadi. Kayaknya emang Bagi sih. Bahkan Bagi ini sudah ada di namanya Bagi di Clown. Oke, karena itu saya memilih Bagi. Iya, ada meme-nya. Ada meme-nya tuh Bagi di clown. Iya. Oke, berarti Kapten Kuro Cocok logi. meskipun keren tapi harus kalah oleh si beruntung Bagi. Oke, sekarang saatnya babak final, babak pamungkas antara Arlong melawan Bagi. Nah ini semakin susah ini. Waduh, iki wangil pol iki. Mungkin aku dulu ya. Aku sudah sudah menentukan pilihan nih. Monggo. Ini secara karakter Arlong nih meskipun menindas manusia, aku respect sama Arlong sih. Soalnya dia ini peduli sama bawahannya, cuy.
Bahkan dia menyebut krunya itu sebagai saudara. Waktu di sama Luffy kan dibuat nangkis anak buahnya yang udah teler, nangkis saudaraku, nah itu kata Arlong. Sedangkan Buggy dia ini semena-mena sama anak buahnya dijadikan tameng, dibully gitu-gitu sih. Jadi mungkin aku milih Arlong karena itu karakternya ya sebagai kapten bajak laut lebih keren sih Arlong. Oke. Mas Papung mau terakhir sebagai bintang tamu ini. Aku saja terakhir. Iya Mas Hans saja terakhir ya. Saya di sini mungkin ke bahas satu-satu dulu ya. Dari kepribadian mungkin ya. Sebagai villain, Arlong ini keren banget ya menurut saya sebagai villain karena alasannya dia itu cukup kuat untuk dia membenci manusia soalnya. Iya. Menurut saya ya, dibanding Hody Jones ya. Hody Jones itu kan arek melok-melokan sebenarnya kan. Hody Jones itu. Dan maksudnya dia ngelihat Fisher Tiger dihajar, habis nganterkan koala di depan matanya dia sendiri kan. Gimana sakit hatinya gitu. Makanya dia dibilang salah juga, ya salah sih, tapi alasannya kuat juga gitu. Dia punya masa lalu yang cukup kelam kan dengan manusia. Iya. Dari segi karakter sebagai villain. Nah, si Buggy ini sebagai villain, sebenarnya villain untuk Luffy kayaknya dia. Soalnya dia itu kayak anak yang punya banyak kenalan aja. Si Roige kenal, terus habis itu Shanks kenal. Orang dalam. Nama-nama besar tuh. Betul, orang dalam. Dan waktu diumumkan pertama kali dia adalah mantan anggota bajak laut Roger yang di perjalanan Luffy dari Impel Down ke Marineford, itu saya merinding saya baca itu. Saya jangkrik kok. Ini kira Buggy ternyata gak ngawur ternyata ya. Iya. Bukan. Tapi itu ya mungkin bikin kita kesel kan, dia goblok gitu kan. Padahal dia sudah punya nama besar apa. Jadi dari dua ini ya saya milih Buggy ya. Iya. Buggy ini keren, dia punya nama besar lah dia. Menggambarkan bagaimana suksesnya kalau kita punya kenalan orang dalam. Betul. Oke, jadi satu sama ya Arlong dan Buggy. Sorry saya tambahin dikit. Iya boleh. Dan kan dan kita kan nggak tahu ya awal direkrutnya Buggy sama Gold Roger kan. Dan kayaknya Gold Roger juga ngerekrut orang nggak sembarangan deh. Mungkin ada sesuatu yang dilihat mungkin dari Buggy yang kita juga akan lihat nantinya mungkin ya. Ya, oke, Hans, silakan. Satu sama lagi. Oke, penentuan aku ya. Yes. Emang cukup sulit ya, karena mereka ini kayak apa ya? Bertolak belakang kalau aku bisa bilang ya. Kalau mau bicara sosok villain yang benar-benar kayak keren, villain keren, bahkan dengan background masa lalu yang kelam, itu emang Arlong sangat ini ya, menonjol ya. Tapi di sisi lain juga ada orang-orang yang suka juga sama villain yang kayak gimana ya, konyol, yang santai, yang likable juga. Maksudnya villain tapi disukai banyak orang. Jadi memang ada dua sisi ya. Ada orang yang suka villain yang tidak sebel. Ada orang yang senengnya sama villain. Kalau mau jadi orang villain harus benar-benar jahat. Jadi dibikin kayak backgroundnya dia dulu pernah disakiti, terus punya dendam kayak gitu kan. Kadang itu ada yang orang suka dengan tipe-tipe yang kayak gitu. Tapi di sisi ada juga orang yang suka karakter villain yang menyenangkan gitu, kayak Buggy contohnya. Jadi ya kalau memilih dua ini ya harusnya kayak tergantung selera aja sih ya. Iya. Kalau aku sih lebih selera ke karakter yang Hans, bentar Hans. Tak nambahin dikit ya. Sebelum kamu final ini, biar ada sedikit. Aku udah menentukan ini. Kamu cerita apapun tidak akan merubah keputusanku ini. Oke, silakan. Ya, kamu cerita apa? Tahu Joker? Joker itu sama seperti Arlong. Orang jahat lahir dari orang yang baik tersakiti. Sudah itu. Nambah itu aja. Cuman itu aja. Ya. Tak kira Tapi Buggy ini juga Joker loh.
Badut. Tapi tidak tersakiti Joker, tidak ada backstory-nya. Iya, Joker tergantung Joker. Joker versi yang mana? Kan Joker juga ada banyak versi. Kalau Joker yang terakhir itu memang dia yang masa lalu yang kelam. Tapi Joker yang dulu kan dia kayak cuma orang ini aja, santuy aja, gila. Oke, ya itu sedikit ini aja biar lebih terlihat keren lah si opiniku. Oke, lanjut. Ya sama kayak orang juga lebih suka film Joker yang versi Joaquin Phoenix atau yang versi Jack Nicholson. Nah, kalau aku sih suka yang Jack Nicholson yang seperti Bagi ini. Jadi yang wis konyol aja udah gitu lah. Jadi walaupun dia jahat pun tetap daya tariknya tuh ada gitu loh. Itu kenapa Bagi juga termasuk karakter yang populer ya, karena itu kali. Dan juga yang dikasih Eiichiro Oda bumbu-bumbu yang gimana kayak dia ternyata ada link dengan Goldie Roger, dengan Shanks ya. Itu nambah kayak ya itunya dia sih. Ya, dan jadi titik kejut di cerita. Iya. Maksudnya waktu perjalanan dari Impel Down ke Marineford itu sebenarnya kalau nggak ada cerita tentang Bagi mengumpulkan pasukan itu kan. Iya, dan dia dibongkar bahwa mantan anak buah Goldie Roger, kayaknya kurang seru deh. Ya cuman perjalanan kapal aja biasa. Iya. Oke. Iya, justru itu yang membuat kayak cerita dia di One Piece tuh kayak bumbu-bumbu yang ya suka tidak suka itu kita menikmatinya gitu. Sepanjang masa ya. Oh, ini apa? Iya. Saya mau tanya ke sampean berdua nih. Kan 32 kru bajak laut Goldie Roger kan sudah pernah dibuka kan siapa aja di SBS. Ya. Ya. Dan itu karakternya kita belum pernah lihat semua loh. Maksudnya belum pernah muncul sebelumnya kan, nama baru semua. Iya. Saya tuh penasaran banget ketika Bagi, Shanks, Nekomamushi, Inuarashi ketemu mereka semua. Saya penasaran nih, kok memang ternyata muncul ya, di cerita ini. Saya kayak penasaran tuh. Iya. Ya situ aja sih. Siapa tahu nanti menurut sampean apakah akan keluar mantan anak buah Gold Roger ini di cerita One Piece yang sekarang? Kalau menurutku mungkin nggak perlu semua, tapi beberapa yang pemain penting lah. Pemain-pemain penting aja sih. Kalau semua kayaknya terlalu aneh gitu nggak sih? Kayak misalnya Rayleigh, nah gitu kayaknya satu orang, tapi efeknya besar. Kalau aku kayaknya lebih cocok gitu sih. Oh, mungkin Scuba Gaban kali ya? Iya, nah itu. Tapi kalau secara keseluruhan, ya, mungkin lebih keren kalau dibikin One Piece edisi eranya Roger. Jadi cerita lain lagi. Itu lebih mantap sih. Seperti Ace ya? Kisah. Ya. Kayak novel Ace gitu. Jadi cerita One Piece dari sudut pandangnya Goldie Roger gitu. Ya. Sama kru-krunya. Gimana? Dan itu nanti kalau One Piece sudah tamat, mungkin nanti dibikin itu lagi. Ini bagus. Kayak Boruto. Tapi ini prequel. Iya. Dan ini saya perhatiin jalur yang dilewati Gold Roger untuk ke Laugh Tale itu persis sama kayak Luffy ya. Oh iya. Sudah takdir sepertinya. Iya. Impian atau takdir? Iya. Takdir kayaknya. Oke. Secara tidak sadar ya. Ya, kita harus mensahkan dulu ya ini pemenang turnamen kali ini. Oke. Oh iya. Iya. Jadi pemenang dari turnamen kali ini villain terkeren versi Is Blue dimenangkan oleh Buggy the Clown. Sama seperti sepak terjangnya di cerita aslinya, hokinya pun tetap membawa dia menjadi pemenang kali ini. Bahkan mengalahkan Arlong yang menjadi kandidat terkuat, cuy.
Dan ini apa namanya, backgroundnya aja sampai krunya Bagi kan. Ini adalah sebuah petunjuk bahwa Soalnya aku nyari background yang ada semua villain nggak ada, adanya ini. Ya udah ini aja. Oh iya, mention ini ya juga kredit untuk Moji, Kabaji, kru-kru keren ini. Iya. Dan bahkan mereka sempat bertengkar untuk menentukan siapa ketuanya Bagi ya. Kurang ajar juga mereka. Tuh Bagi sempat hilang itu mereka mau cari penggantinya. Ya, sedikit bonus aja ya supaya ada bumbu-bumbu sedikit. Oke, mungkin sekian aja ya untuk turnamen kali ini. Thank you banget untuk Mas Papung yang sudah hadir. Mas Papung. Mas Papung, ngomong-ngomong ini mengingatkanku kepada seseorang sosok karakter di One Piece. Waduh. Mengingatkanku pada Papuk. Sama-sama desainer dan namanya mirip. Iya, Ding. Iya. Tapi sebenarnya karakter favorit saya bukan itu, Mas. Ya. Kalau favorit siapa, Mas? Saya Pedro, Mas. Mati namanya. Oh, Pedro. Oke. Iya, saya Papuk itu. Iya ya, Papuk ya. Papung, mirip ya, Papuk. Oke, sekian untuk episode kali ini. Thank you Mas Papung sekali lagi. Dan semoga untuk kalian yang pengen lihat penggemar skateboard, kalian bisa mampir ke podcastnya. Atau yang suka nonton TikTok One Piece, bisa juga ke TikToknya di Papu Papung. Nah, mungkin sekian aja dari saya. Jangan lupa untuk share dan favoritkan dan follow juga Deden Podcast, ada di Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor, dan lain-lain. Bisa komen juga kalau menurut kalian, wah turnamennya gimana nih? Nah, mungkin ada opini berbeda, silakan tulis di komentar. Dan sekian untuk Deden Podcast kali ini. Saya Hendy Jul. Saya Hans. Dan saya Papung. Sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Oke, bye.